Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Mentari Detanzil dalam talk show Presisi. Pemirsa, Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah tujuan wisata libur Natal dan Tahun Baru 2024 favorit masyarakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, potensi kendaraan menuju Kabupaten Magelang sepanjang musim libur Natal dan Tahun Baru ini berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti diantaranya adalah kawasan wisata Candi Borobudur dan beberapa destinasi wisata lainnya. Lalu bagaimana strategi pengaturan lalu lintas pada titik-titik rawan kepadatan kendaraan hingga klaster zona wisata di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang seringkali banyak dikunjungi oleh masyarakat. Talkshow Presisi kali ini akan berbincang langsung bersama Kompol Agus Santoso, Kasat Lantas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah. Selamat siang Pak Agus. Mentari, apa kabar? Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami secara virtual. Pak Agus, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Magelang? Situasi terkini di Kabupaten Magelang, Mbak, sekarang cuacanya sedang hujan. Ya, sedang hujan, kemudian situasi Kamseltip Lantasnya masih kondusif, berjalan dengan lancar. Memang terlihat kenaikan kendaraan karena adanya masa liburan ya, libur Natal maupun liburan Tahun Baru, tetapi masih terkendali, Mbak. Masih terkendali, tidak ada kemacetan di Magelang. Begitu, Mbak. Sudah memasuki 5 hari setelah Natal, masih dalam periode liburan Natal menjelang pergantian tahun nanti Bapak. Situasi terkini masih terbilang kondusif begitu? Kenapa? Diulangi, Mbak, agak nggak jelas. Sudah memasuki hari kelima setelah perayaan Natal dan masih dalam menjelang periode liburan Natal dan pergantian tahun baru nanti, masih terbilang kondusif untuk lalu lintas daerah Magelang begitu? Ya, masih kondusif, Mbak, masih tidak ada kemacetan. Semuanya masih berjalan dengan lancar. Walaupun arus lalu lintas meningkat, tetapi masih bisa berjalan dengan lancar gitu, Mbak. Baik, lalu dalam operasi Lilin Candi 2023 kali ini ada berapa personil yang dikerahkan Pak Agus? Untuk yang personel lalu lintas sendiri adalah 103, Pak. Untuk personel lalu lintas 103, di mana semua personil tersebut menempati selain pospam juga pos-pos tetap yang digunakan untuk mengatur atau menjaga kelancaran arus di beberapa titik. Karena wilayah Magelang luas, makanya ada beberapa pos-pos tetap yang berfungsi untuk menjaga Kamseltip lancar gitu, Pak, untuk memantau Kamseltip lantasnya. Lalu bagaimana dengan sinergitas yang dilakukan dari Satlantas Polresta Magelang sehingga operasi Lilin Candi ini berjalan dengan lancar? Bahwa dalam operasi Lilin Candi ini tentunya Satlantas tidak bekerja dengan sendiri, Pak, tetapi kita melibatkan unsur-unsur lain, instansi-instansi lain seperti Disub, kemudian seperti Bina Marga yang mengurusi jalan. Kalau Disub kan personil maupun CCTV pemantauan arusnya seperti apa. Kemudian ada juga Dinas Kesehatan, Pol PP, dan instansi-instansi yang memang bersinergi dalam operasi Lilin Candi tahun ini, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan mekanisme pemetaan jalur lalu lintas yang mungkin menghambat di beberapa titik keramaian di Kabupaten Magelang, Pak Agus? Bahwa kita sebelum operasi kita sudah memetakan berdasarkan basic data, kita memetakan beberapa tempat yang mungkin rawan terhadap kepadatan ya, Mbak. Kepadatan yang kalau tidak ditangani mungkin menjurus kepada perlambatan yang luar biasa. Jadi ada beberapa titik yang kita sudah petakan. Ada beberapa titik yang kita bisa petakan. Yang pertama adalah di Borobudurnya karena jalannya sempit, akses menuju Borobudur tidak terlalu lebar. Itu kita sudah petakan. Kemudian di titik Simpang Artos, yaitu pertemuan antara arus dari luar kota ataupun Magelang kotanya menuju ke arah Magelang Kabupaten. Kemudian titik di wisata kayak Ketep, Pak, seperti itu. Kabupaten Magelang ini itu kan langsung berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga kota-kota lainnya, Bapak. Lalu bagaimana bentuk sinergitas yang dilakukan dengan jajaran Satlantas Polres tetangga, Pak Agus?
Kami secara intensif Pak, secara intensif selalu berkoordinasi dengan Satlantas Polres 11, umpama dengan di perbatasan Jogja kita berkoordinasi dengan Polres Sleman, kemudian di perbatasan ada dengan Polres Purworejo, Temanggung, Magelang Kota, maupun Semarang dan Boyolali Pak. Ketika terjadi sesuatu atau terjadi kenaikan arus, ya kita bisa meminta bantuan mereka untuk setidaknya mengalihkan arus seperti itu Pak. Tetapi hal ini belum terjadi karena arus masih dalam taraf normal. Bapak sudah menyebutkan bahwa tentunya dalam menjaga keamanan selama periode Natal dan Tahun Baru ini adanya bentuk kolaborasi atau sinergitas dengan beberapa instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan begitu ya. Bagaimana mekanisme sinergitas dalam upaya rekayasa arus lalu lintas Pak Agus? Tentunya dengan Dinas Perhubungan kita koordinasi intensifnya adalah bahwa anggota Dinas Perhubungan itu di BKU-kan ke kita dalam rangka operasi ini. Kemudian pemantauan CCTV kita juga menggunakan CCTV dari Disub. Selain CCTV dari kita juga menggunakan CCTV dari Disub. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa mengoper luasan daerah yang harus kita jangkau, Mbak. Terus untuk anggota-anggota yang dari Disub bisa membantu mempertebal ya kekuatan dari Satlantas itu sendiri. Baik Pak Agus, kita akan melanjutkan perbincangan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Talk Show Presisi akan segera kembali.